Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita kembali bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur, karena dengan bersyukurlah Allah akan tambah terus nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Lalu kalau kita lupa bersyukur, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Dan kita harus ekstra bersyukur Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah di hari-hari menjelang Ramadan, karena ini bukan hanya mendapatkan pahala ibadah, tapi ini sekaligus persiapan menuju Ramadan. Karena kita butuh iman yang baik, yang di level yang tinggi untuk memasuki Ramadan. Dan kita tahu bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu bertambah dengan amal soleh, dan berkurang dengan maksiat. Maka ketika kita isi hari-hari kita menjelang Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah dan amal soleh, maka iman itu otomatis akan naik. Dan ketika iman kita naik di saat kita masih ke Ramadan, kita tahu artinya bahwa kita akan punya Ramadan yang indah pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Ramadan dan memberikan taufik dan hidayah kita bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama bab birrul walidain wa silatul arham, berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Dan kembali bersama ayat ke-24 dalam surat Al-Isra, ketika Allah berfirman wa qad rabbuka alla di ayat ke-23-nya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Lalu di ayat ke-24 wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua janahadzulli minar rahmah, karena engkau sayang kepada mereka, karena engkau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut, bukan karena basa-basi, bukan karena ada kepentingan, bukan depan baik belakang buruk, bukan dua muka, tapi karena kita sayang kepada mereka. Dan sayang kita itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada mereka berdua, ya Allah, rahmatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di saat aku kecil. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ada banyak ilmu, ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Dan ini yang kita butuhkan di saat banyak orang atau banyak pihak sudah mulai kehilangan nilai-nilai berbakti kepada orang tua, sudah mulai tergerus value-value kita. Padahal ini bukan hanya nilai di dalam agama, tapi ini juga nilai kultur kita sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia sangat kuat dalam baktinya kepada orang tua. Namun kalau ini tidak dijaga, maka nilai ini akan tergerus, nilai ini akan pudar, dan nilai ini akan hilang. Makanya sengaja kita berbicara sedikit dalam masalah ini,
dan kita berusaha untuk tidak keluar dari keterangan para ulama kita. Nah, hadirin Allah muliakan, berbicara tentang keterangan para ulama, bahwa di antara pelajaran dari ayat ke-24 yang ada di hadapan kita, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkan dirimu terhadap mereka, atau tawaduklah di hadapan mereka berdua karena sayang, karena mengharapkan wajah Allah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka mendidik kita di saat kecil. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dijelaskan dalam kitab Fathul Qadir atau Tanwir wa Tahrir wa Tanwir, dan referensi yang lain, bahwa ayat ini, mari kita lihat ayat tersebut. Ayat ini begitu dalam, hadirin sekalian, begitu indah. Di saat kita tuh dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk tawadhu di hadapan orang tua. Namun kita sadar, sebaik-baik kita, sebaik-baik performa kita, sebaik-baik sikap kita kepada orang tua, dan semaksimal mungkin kita bersikap kepada orang tua, tetap saja effort manusia itu terbatas. Tetap saja upaya manusia itu terbatas. Tetap saja effort dan upaya manusia itu terbatas. Sehebat apa sih kita bisa perhatian sama orang tua? Sejago apa sih kita bisa menyayangi orang tua? Coba kita lihat dari ayat ke-23. Allah berfirman, fala taqul lahuma uff. Jangan mengucapkan uff, jangan melakukan penolakan selama nggak haram. Jangan merasa berat hati. Lalu wala tanharhuma, jangan suara tinggi, jangan keras, atau jangan menunjukkan sikap yang buruk, jangan nunjuk mereka dengan tangan atau jari kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kalimat yang mulia. Lalu wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkan kepakan sayapmu di hadapan orang tua. Tawaduklah, merendahlah karena engkau sayang kepada mereka. Dan kita tahu keterangan di antara keterangannya adalah bersikaplah sebagaimana hamba sahaya yang bersalah di hadapan tuannya yang keras dan kasar. Artinya bukan berarti orang tua kita keras dan kasar, tapi kalau kita ingin tahu bagaimana sikap yang ideal, maka coba renungkan bagaimana apabila ada hamba sahaya yang melakukan kesalahan di hadapan majikannya atau tuannya yang kasar, yang keras, yang suka ngomel-ngomel, yang temperamen. Nah, bagaimana hamba saya itu bersikap, bagaimana hamba saya itu berbicara, bagaimana hamba saya itu berekspresi. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Dan lakukan itu karena kita sayang kepada mereka. Namun, lagi-lagi namun, sehebat apapun performa kita, misalnya kita terapkan semua itu, kita tidak mengucapkan kita nggak pernah suara tinggi kepada orang tua, kita nggak pernah mengucapkan kasar, kita nggak pernah nunjuk orang tua, kita nggak pernah kasih isyarat yang nyebelin di hadapan orang tua, atau bahkan kurang ajar, misalnya nunjuk-nunjuk pakai jari telunjuk, dan seterusnya. Lalu kita benar-benar berusaha mengucapkan kalimat yang mulia, menyenangkan hati mereka, sebagaimana kita sudah jelaskan. Kalaupun itu adalah sebuah berita buruk, bagaimana ketika orang tua dengar itu mereka tetap tenang, mereka tetap senang. Nah, harus belajar bagaimana cara bicara seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan. Kita sudah lakukan semuanya. Lalu kita bersikap seperti hamba saya di hadapan orang tua, sebagaimana para ulama-ulama kita yang orang pikir mereka sakit ketika bersama ibunya karena begitu merendah. Itu sudah kita lakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita apakah itu unlimited gitu loh?
Atau itu tetap terbatas gitu. Itu ada batasnya. Dan jawabannya itu ada batasnya. Itu ada batasnya. Sehebat apapun kita ada batasnya, karena kita manusia. Emang kita bisa dampingi orang tua kita 74 jam? Oke, kalau bisa, berapa persen dari anak dampingi orang tua 74 jam? Mayoritas kita nggak bisa. Atau emang kita nggak pernah terpancing emosi? Emang kita nggak pernah ini? Atau kalau kita bisa lakukan itu, tetap aja ada batasnya. Nah, Allah mendidik kita agar tidak berhenti sampai di situ. Agar tidak berhenti sampai di sana. Tapi lanjutkan. Ke step yang lebih luar biasa. Yang unlimited. Kita dididik, diajak berpikir, kalau saya hanya mengandalkan effort saya, ini sangat terbatas. Gitu loh. Buat orang tua saya. Kalau saya mengandalkan effort saya buat apapun, pasti ada batasnya. Dan saya pengen orang tua saya dapat sesuatu yang menjauhi, yang jauh lebih tinggi daripada effort saya, yang jauh lebih tinggi daripada performa saya, yang jauh lebih tinggi daripada kemampuan saya bicara, yang jauh lebih tinggi daripada kemampuan komunikasi saya, yang jauh lebih tinggi daripada keroyalan saya dalam memberikan fasilitas, yang jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa saya lakukan. Maka jawabannya adalah doa. Makanya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati mereka berdua. Rahmati. Sayangi. Kita minta kepada Allah untuk menyayangi mereka. Karena kasih sayang Allah kepada mereka gak bisa dibandingkan dengan kasih sayang kita kepada mereka. Kasih sayang Allah kepada mereka terlalu jauh, sehingga bahkan tidak pantas dibandingkan dengan kasih sayang kita kepada mereka. Itulah mentalitas seorang anak yang berbakti. Dia ingin orang tuanya dapat lebih, dan lebih dari apa yang bisa dia lakukan. Karena dia sadar, sehebat apapun dia berikan yang terbaik buat orang tuanya, tetap manusia itu terbatas. Tetap manusia itu ada batasnya. Tetap manusia itu punya kekurangan. Tetap manusia itu khilaf. Tetap manusia itu lemah. Tetap manusia itu bodoh. Tetap manusia itu dzuluman jahula. Tetap manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tetap manusia itu fana. Ada batasnya. Bagaimana kalau si anak wafat duluan? Kita punya orang tua yang usianya udah 60-an tahun ke atas, udah 70 tahun. Yang selama ini itu hidupnya bertumpu pada, secara teknis, bertumpu pada kita. Pernah mikir nggak kalau kita meninggal besok gimana mereka? Gitu. Kalau kita meninggal besok, dan selama ini kita hanya mengandalkan kasih sayang kita sebagai anak. Gimana kalau kita meninggal besok? Ayah kita makan apa? Ibu kita nih makan apa? Kalau kita mengandalkan kasih sayang kita semata. Anak terbatas. Oh, anaknya luar biasa, kasih ini, kasih oke. Oh, pokoknya dia benar-benar berkhidmat lah. Misalnya ayahnya udah nggak bisa jalan atau ibunya udah di kursi roda, selalu ada dia. Oke, kalau dia wafat besok, siapa? Lalu selama ini dia hanya mengandalkan kasih sayangnya pribadi. Emangnya selalu orang tua meninggal duluan? Nah, enggak. Maka disitulah kita dididik. Jangan ngandalin rahmat Anda semata. Jangan mengandalkan kasih sayang Anda semata. Anda terbatas. Anda harus beralih ke level yang jauh lebih tinggi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak cukup hanya fala taqul lahuma uff. Enggak cukup hanya wala tanharhuma. Enggak cukup hanya dengan wa qul lahuma qawlan karima. Enggak cukup hanya wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Tapi harus ditambah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah sayangi mereka. Menunjukkan kelemahan kita, tauhid kita, bahwa kita dalam berbakti sama Allah nggak mengandalkan diri kita. Karena sebuah kelucuan kalau kita mengandalkan diri kita, sangat lemah, sangat ringkih, sangat rapuh. Ada apa-apa dengan diri kita selesai semuanya. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Allah Arhamur Rahimin. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha sayang sama orang tua kita. Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Dan Allah janjikan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Dan salah satu bentuk tawakal adalah berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka itu artinya kita bertawakal kepada Allah untuk masalah orang tua kita. Maka kalau terjadi apa-apa dengan kita, fa huwa hasbuh, kata Allah, Allah yang akan cover semuanya. Allah yang atur. Allah yang akan atur. Allah yang akan cukupkan. Allah yang akan atur semuanya. Jadi ini makna sangat dalam, hadirin sekalian. Bagaimana kita diminta dari satu sisi untuk tampil totalitas, untuk tampil habis-habisan semampu kita, tapi di sisi yang lain kita dididik untuk membangun kesadaran betapa lemahnya kita, betapa kerdilnya kita, dan betapa butuhnya kita pada pertolongan Allah SWT dalam urusan orang tua. Karena kalau kita hanya mengandalkan effort, kita sangat lemah, sangat terbatas. Dan salah satu yang bahaya juga berkaitan dengan jiwa kita, sebagian orang merasa menjadi pahlawan. Karena sudah merasa berbakti sama orang tuanya. Karena merasa sudah mengcover orang tuanya. Karena merasa sudah menafkahi orang tuanya sekarang. Karena merasa sudah berbuat sesuatu buat orang tua. Dia merasa menjadi pahlawan di hadapan orang tuanya, naudzubillah, dan dia merasa menjadi pahlawan di hadapan lingkungannya, di hadapan misalnya adik-adiknya. Oh, selama ini kan saya cover orang tua, Anda bukan siapa-siapa, Anda kemana waktu saya bantu? Oh, diangkat tangan, sehingga lupa esensi ubudiyah, sehingga lupa esensi ibadah kepada Allah SWT, sehingga lupa esensi merendah kepada Rabbul Alamin. Dan lebih fatalnya lagi, dia merasa pahlawan di hadapan orang tuanya. Nanti dia kurang ajar, diurusin semuanya sih, tapi tanpa sadar orang tua direndahkan sama dia. Karena sisi heroiknya yang keluar. Dan penyimpangan itu kan datangnya pelan-pelan, atau terjadinya pelan-pelan. Mungkin pertama enggak, kedua enggak, tapi ketika kita lupa takarrub kepada Allah, lupa merendahkan diri kepada Allah, lupa tentang esensi ini, akhirnya kita merasa pahlawan. Udah effort kita terbatas, merasa pahlawan pula. Dua kebodohan yang kita gabungkan menjadi satu dalam diri kita. Sehingga lihat bagaimana perpaduan yang sangat indah, sangat komplit ketika Allah berfirman, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qurhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, itu full package, hadirin. Komplit sudah. Komplit. Dimana kita berusaha kasih yang terbaik buat orang tua, tapi kita di waktu yang sama meyakini kita ini terbatas, kita ini lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri, sangat ringkih, sangat rapuh, maka saya harus berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah, doa itu inti ibadah. Maka kita gabungkan antara performa yang apik dengan merendah yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perpaduan luar biasa dari hamba. Sehingga nggak ada lagi
apa namanya, merasa diri pahlawan. Dan ada banyak orang demikian, merasa diri pahlawan, khususnya di hadapan keluarga besarnya atau di hadapan kakak atau adiknya, karena merasa paling perform dalam berbakti kepada orang tua, karena semua ini semua di cover dia. Oh enggak, kita siapa hadirin sekalian? Kita sangat lemah. Lalu juga yang perlu kita camkan, oke, sehebat-hebatnya kita hanya bisa support secara teknis ketika mereka hidup, ketika mereka wafat. Satu-satunya cara bergantung pada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang bisa support orangnya dalam kubur? Kita masuk bareng mereka di kubur sehari aja nggak ada yang mau. Siapa yang mau support? Makanya ulama tadi mengatakan semua sikap baik Anda kepada orang tua itu terbatas. Hanya sampai Anda hidup atau pada sampai orang tua Anda wafat. Begitu Anda wafat, Anda bisa support di dalam kubur secara langsung, enggak kan? Maka disinilah hadirin Allah muliakan, disinilah pentingnya warhamhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan lihat bagaimana mentalitas anak, sekali lagi selalu menginginkan yang terbaik buat orang tua, dan yang terbaik adalah disayang sama Allah. Yang terbaik itu bukan harta, bukan uang, bukan kendaraan. Walaupun kalau orang tua kita butuh, hendaknya kita penuhi. Tapi apakah itu terbaik? Bukan. Yang terbaik adalah disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan itu yang dipikirkan oleh setiap anak yang berbakti, setiap anak yang soleh. Bukan hanya memanjakan secara materi, bukan hanya memikirkan sandang pangan papan orang tua, walaupun itu penting. Tapi apa artinya orang tua menikmati fasilitas dunia dari kita, tapi mereka nggak disayang sama Allah? Akhirnya itu jadi istidraj buat mereka. Jadi istidraj melalui kita. Karena orang tua kita nggak bertakwa, orang tua kita kurang beriman kepada Allah, atau bahkan nggak beriman. Orang kita lemah dalam tauhid misalnya. Buat apa orang tua menikmati segala kenikmatan duniawi, tapi di alam kubur diadab sama Allah. Lalu di hari kiamat dimasukkan ke api neraka. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Maka disinilah pentingnya berdoa kepada Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu yang harus kita pikirkan. Jangan hanya berpikir, ada sebagian orang hanya berpikir tentang kesehatan orang tuanya, bagus. Tapi Anda pikirkan ke alam kubur orang tua Anda. Kesehatan orang tua jelas harus dipikirkan. Tapi kalau kita nggak pikirin alam kubur orang tua kita, nggak mikirin akhirat orang tua kita gimana, hanya fana. Ada orang kalau udah berkaitan dengan fisik, kesehatan orang tuanya, totalitas, benar-benar semua dokter berani dikerahkan. Tapi kalau berkaitan dengan hati orang tuanya, jiwa orang tuanya, diam. Kenapa Anda nggak berusaha obati? Nggak enak. Loh, tapi kalau tangan orang tua Anda luka, Anda obati. Kok nggak bilang nggak enak? Tangan bukan meninggalkan pengobatan fisik, harus pengobatan fisik. Tapi kalau Anda bisa totalitas pengobatan fisik, bagaimana pengobatan jiwa orang tua kita? Bagaimana pengobatan iman orang tua kita? Bagaimana pengobatan hati orang tua kita? Kok didiamkan? Itu yang paling urgent. Makanya salah satu langkahnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani
Saghira. Allah rahmati dia. Itu kita mikirin akhiratnya. Sebagaimana kita mikirin dunianya. Wa qur rabbirhamhuma. Kita mikirin alam barzakh mereka. Kita mikirin alam kubur mereka. Sebagaimana kita mikirin dunia mereka. Sehingga komplit. Sehingga komplit. Karena ada sebagian atas nama membuat orang tua senang, dia biarkan orang tuanya maksiat. Dia biarkan orang tuanya maksiat. Padahal dia bisa bicara. Dia bisa bicara. Atau dia bisa cover itu. Atau dia bisa ajak orang tuanya ke kajian. Atau dia bisa selenggarakan kajian bersama orang tuanya. Tapi dia nggak lakukan itu. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Harusnya kan ketika dia concern terhadap kesehatan orang tua secara fisik, harusnya dia lebih concern lagi terhadap jiwa orang tuanya. Itu baru logis. Itu sesuai. Dan harus demikian. Kita jangan biarkan orang tua kita kesakitan atau secara fisik. Kenapa enggak? Selama kita tahu. Karena sebagian orang tua menyembunyikan penyakitnya. Sehingga anaknya udah berusaha itu tetap aja nggak tahu. Kalau kita tahu, kita berusaha. Nah, kalau kita berusaha secara fisik, secara duniawi, secara fasilitas dunia, maka kita harus lebih concern terhadap alam barzakh mereka. Karena sekali lagi, ketika misalnya kita di usia, kita mapan nih, di usia 30-40 tahun, dan kita bisa belikan atau bisa serve orang tua kita sesuatu yang mereka selama ini nggak dapatkan. Oke, mereka bisa nikmati berapa tahun sih? Paling 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun ini. Sudah keren banget 40 tahun. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan umur mereka di alam barzakh? Berapa tahun mereka di alam kubur? Kok nggak dipikirin? Kalau kita mikirin 20 tahun terakhir hidup mereka misalnya, kenapa kita nggak pikirin alam barzakh mereka? Kita nggak pikirin akhirat mereka. Itu yang harus kita pikirkan. Lihat bagaimana Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan, beliau sampai minta agar Nabi SAW mendoakan orang tuanya. Dan Allah ijabah dan ibunya masuk Islam. Lihat bagaimana cara berpikir para sahabat. Mereka mengerti bahwa nikmat terbesar adalah rahmat orang tua rahmat Allah kepada orang tua. Dan rahmat tertinggi adalah hidayah, sehingga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita tanamkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi anak yang berbakti secara utuh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Berbagi paket energi Ramadan sekarang, insya Allah tuai pahalanya kemudian. Menyambut Ramadan 1444 Hijriah, Muhajir Project Peduli mengajak seluruh muslimin untuk mengambil bagian dalam program Paket Energi Ramadan. Insya Allah, paket energi Ramadan akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, dan fakir miskin di sejumlah kota kabupaten di Indonesia. Setiap paket energi Ramadan, insya Allah berisi bagaimana akad program ini?
Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti. Insya Allah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia 11118155557 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan, Muhajir Project Peduli